warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan materi hari ini, yaitu topik mengenai transfer persediaan antar perusahaan. Jadi sama seperti transfer aset kemarin ya, baik itu perusahaan-perusahaan yang terkonsolidasi, itu bisa melakukan transaksi, baik itu transaksi internal antar perusahaan ataupun dengan transaksi dengan pihak eksternal. Ya. Oke, nah sekarang yang kita bahas adalah transaksi antar perusahaan yang melakukan transfer persediaan. Jadi logikanya pihak yang menerima barang transferan ya. Jadi kasus seperti ini, misalkan anak itu menerima transferan persediaan dari induk. Nah, barang yang diterima oleh pihak anak ya sebagai pihak yang menerima transferan karena barangnya adalah barang persediaan, otomatis itu kan akan dijual lagi. Nah, pada saat dijual itu bisa jadi barang yang ditransfer, barang yang diterima dari transferan atau barang transferan, persediaan yang diterima dari transferan itu bisa dijual baik itu dalam periode yang sama ya, artinya misalkan barangnya diterima tahun 2020. Nah, dalam tahun 2020 itu dijual lagi. Ya, itu artinya periode yang sama. Atau bisa jadi barang yang diterima dari transferan itu dijual pada periode berikutnya. Ya, misalnya Pak, misalnya barangnya diterima tahun 2019, tapi barang yang diterima tersebut itu baru akan terjual di tahun 2020. Atau mungkin bahkan terjual dalam 2 periode berikutnya. Ya, barang diterima tahun 2019, tapi terjualnya dalam 2 periode berikutnya, berarti 2021. Ya, seperti itu. Nah, kapan barang yang diterima dari transferan itu akan berpengaruh pada jurnal eliminasi yang akan dibuat ketika laporan keuangan konsolidasi disajikan. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi case-nya sama seperti transfer aset kemarin. Ya, jadi penjualan itu bisa dilakukan downstream ataupun upstream. Ya, jadi kalau downstream sama seperti yang kemarin, ya dari atas ke bawah, ya artinya dari induk ke anak. Ya, atau kalau di upstream berarti posisinya itu adalah dari anak ke induk. Ya, jadi kita sudah bahas kemarin ya, beda antara downstream dan upstream. Oke. Kita masuk ke contoh kasus saja. Nah, ini contoh case-nya. Ya, misalkan induk ya membeli 80% saham anak pada nilai bukunya ya dengan harga 240 juta. Ya. Pada saat itu kepentingan non pengendali ya itu adalah sebesar 60 juta. Ya, jadi 240 juta ini itu sudah sebesar 80%. Artinya total equity anak itu adalah 300 ya. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2021, induk membeli persediaan dari pihak eksternal. Jadi posisinya induk beli barang dari eksternal, kemudian barang tersebut itu ditransfer ke anak pada periode yang sama, ya, yaitu 1 April 2021. Jadi dalam tahun yang sama, barang yang dibeli oleh induk dengan pihak eksternal itu dijual kepada anak. Lalu pada tanggal 5 November 2021, anak menjual barang yang diterima dari induk tadi ke perusahaan eksternal atau non-afiliasi. Info berikutnya diketahui ada laba, anak memperoleh laba 50 juta pada dalam tahun berjalan dan membagikan dividen sebesar 30 juta dalam tahun berjalan. Oke, jadi case-nya sama ya. Tahap pertama yang kita lakukan adalah bagaimana membuat jurnal ya pada saat induk melakukan akuisisi ya. Jadi posisinya dengan total equity anak 300 juta ya, persentase kepemilikan induk terhadap anak 80%, maka total bagian induk itu adalah 240 juta. Jadi tidak ada selisih di sini. Ya, pada saat perolehan investasi, jurnal yang akan dibuat oleh induk itu adalah investasi dalam saham anak pada kas ya. Kita asumsikan pembelian itu terjadi secara tunai. Oke, nah sekarang case-nya pada 1 Maret, induk membeli persediaan. Ya. Jadi persediaan ini dibeli dari pihak eksternal. Jadi pada saat induk membeli persediaan tersebut, maka induk akan mencatat adanya jurnal persediaan pada kas. Ya, kita asumsikan metode yang kita gunakan adalah metode perpetual. Kemudian, dalam periode yang sama, induk mentransfer persediaan tersebut kepada anak, di mana harga transfernya atau harga jual kepada anak itu adalah 10 juta. Artinya, pada saat terjadi penjualan, maka induk akan mencatat ya kas pada penjualan sebesar harga jual, kemudian BPP pada persediaan pada harga pokoknya. Ya, ingat tadi kita menggunakan metode perpetual. Kemudian dalam periode yang sama, ya, masih dalam periode yang sama, ketika induk mentransfer barang ke anak, maka anak akan mencatat penerimaan persediaan tersebut. Ya,
Next case-nya, barang tersebut dijual oleh anak pada tanggal 5 November 2001. Berarti pada saat anak menjual barang, maka anak akan mencatat terjadinya transaksi penjualan barang, ya, di mana barang tersebut dijual kepada pihak eksternal, yaitu kas pada penjualan, BPP pada persediaan. Oke, ini adalah transaksi penjualannya. Oke, next case-nya, ya, karena anak memperoleh laba, anak membagikan dividen, maka induk itu akan mengakui adanya pendapatan laba dari anak dan mencatat dividen. Ya, jadi Ibu nggak jelaskan lagi ya dari mana angka ini, kita udah bahas kemarin. Ya, tinggal kalikan aja berapa total dividen anak, berapa total bagian saham anak untuk dividennya. Kemudian untuk labanya, berapa laba anak dikali dengan total kepemilikan induk terhadap anak. Ya, oke. Oke, ya. Oke, nah sekarang posisinya adalah ketika kita akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi, kita memerlukan alat bantu yang namanya kertas kerja konsolidasi. Ya, jadi setelah transaksi dalam tahun pertama dicatat, ya, maka induk dan anak ya itu akan menyajikan data neraca saldonya dalam kertas kerja konsolidasi ini. Oke, fokus kita adalah eliminasi. Jurnal apa yang akan kita buat, ya, untuk melakukan eliminasi atas akun-akun yang memiliki hubungan antar perusahaan itu, sehingga akan menyajikan yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Ya, oke, prosesnya sama, ya. Ketika ketika konsolidasi akan dilakukan, maka jurnal eliminasi yang akan dibuat, ya, dalam kertas kerja eliminasi tersebut itu adalah yang pertama adalah kita akan mengeliminasi pendapatan anak, dividen dan investasi, ya. Jadi total pendapatan yang diakui oleh induk sebagai pendapatan dari anak berapa, ya, dikalikan kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan induk terhadap anak. Begitu juga dengan dividen. Berapa total dividen yang dibagikan oleh anak, sebesar itulah yang akan diakui oleh induk dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Begitu juga dengan posisi di sini. Ya, jadi untuk kepentingan non pengendali tinggal kalikan ya dengan persentase kepemilikan pengendalinya juga dividen. Ya, selisihnya kita catat ke akun kepentingan non pengendali. Kemudian eliminasi ketiga adalah eliminasi untuk investasi dan equity anak. Ya, all equity anak dan saldo laba anak itu dieliminasi. Kemudian investasi dalam saham PT anak sebesar investasi awal, ya. Kemudian untuk kepentingan non pengendali tinggal kalikan, ya, persentase kepentingan non pengendali dikali dengan total equity anak. Oke, ini yang harus diperhatikan. Ini Ibu sudah kasih list kuning ya, yang harus jadi perhatian. Jadi ketika terjadi transfer persediaan dari induk ke anak, ya, di mana barang yang ditransfer itu terjual dalam periode yang sama, maka jurnal eliminasi yang dibuat itu adalah penjualan pada BPP. Ya, penjualan pada BPP. Ya, seperti ini. Nilainya adalah 10 juta. Ya. Oke, jadi kalau jurnal eliminasi sudah seperti ini, tinggal masukkan nanti dalam kertas kerja konsolidasi. Oke, gimana kalau misalnya penjualan ini terjadi pada periode berikutnya? Ya, jadi kalau penjualan terjadi pada periode berikutnya, berarti di sini nggak ada masalah ya. Fokus kita hanya di sini nanti. Ya, ini pun tidak jadi masalah. Jurnal tetap sama, bedanya hanya periode. Kapan jurnal itu akan dibuat? Oke, Ibu langsung fokus ke jurnal eliminasinya. Oke, lihat. Jurnal eliminasi untuk penjualan downstream, ya. Jadi BPP-nya itu dialokasikan pada 7 juta untuk BPP dan 3 juta untuk persediaan. Sedangkan kalau misalnya jurnal eliminasi kalau dijual 2 tahun berikutnya, ya, itu adalah saldo laba pada persediaan. Kenapa saldo laba? Karena akun BPP-nya nggak ada lagi. Ya, seperti itu. Jadi all persediaan itu sudah tertampung dalam sudah di-close ya, sudah di-close dalam saldo laba awal ya. Mungkin itu dulu ya, nanti silakan dipelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.